Yo, welcome back again to Media Madridista, episode terbaru. Jadi udah agak lama, udah hampir sebulan lebih semenjak sebelum Madrid menang FIFA Club World Cup dan 100 trofi Real Madrid. Itu jadi 100 trofi Real Madrid. Kita akhirnya baru tag podcast lagi. Sorry karena kita udah agak lama nggak tag podcast karena ada kesibukan masing-masing. Jadi mungkin beberapa dari kita sempat live juga ya, beberapa minggu belakangan kita sempat live di Instagram juga kan Ul ya. Jadi Ya, mungkin pembahasan kali ini mungkin ada sempat dibahas di live. Mungkin kalau live. kalian yang belum pada join live kita, belum belum pada tahu kalau Media Madridista tuh sempat sering live, kalian bisa follow Instagram kita media.madridista dan juga Twitter kita Media Madridista, oke? So ini selamat datang kembali buat yang pada dengerin dan juga pada nonton video YouTube kita. By the way, yang nonton di YouTube, kalian sekarang tuh udah bisa nonton podcast di Spotify. Jadi kalau misalnya kalian ada aplikasi Spotify ya, gue nggak tahu mungkin kalian ada yang anti Barca ya, but I don't give a fuck. Maksud gue kayak mungkin ada yang dari lu dengerin ini di Spotify dan lu baru tahu ternyata oh sekarang udah bisa nonton video. Nah, lu bisa ada di pencetannya itu ada kayak gambar logo video play gitu. Lu bisa lihat ada muka kita di sini. Bahkan kalau lu pencet harusnya sih udah keluar video. Jadi lu bisa dengerin bahkan lu bisa nonton juga di Spotify. Jadi ya selamat mendengarkan kembali di episode terbaru. Ini gue juga sampai lupa openingnya gimana. But anyway, gimana Ul? Kabar lu Ul? Sehat-sehat aja? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat. Ya oke. Jadi kita baru aja menang FIFA Club World Cup kan kemarin. Cuman sebenarnya yang dibahas itu banyak orang yang ngerasa sebelum kita juara FIFA Club World Cup itu banyak yang bilang Ancelotti tuh udah harus keluar gitu. Kemarin tuh banyak banget target Ancelotti keluar, Ancelotti out setelah Piala Dunia kan performa kita menurun banget tuh. Performa kita menurun banget dan akhirnya sempat ngebuat beberapa orang tuh pada mikir kayak misalnya ya udah mendingan pecat aja Ancelotti ya kan. Karena dalam beberapa hal karena nggak pernah ya biasalah kasus-kasus dia nggak pernah mainin pemain akademi. Iya. Terus habis itu ya mungkin alasannya ada yang bilang gak pernah gantiin Vinicius Junior dan lain-lain gitu. Dan juga masih banyak hal lainnya lah gitu. Bahkan perihal hasil match juga itu udah pasti ya kan terlebih inkonsisten dari setelah Piala Dunia gitu. Padahal kan ya nanti deh bentar itu argumen gue ntar dulu. Tapi by the way gimana gimana dia bisa menangin Club World Cup kemarin sempat ngebuat beberapa orang juga bahkan masih merasa percaya sama Ancelotti. Cuman kalau dari lu sendiri kan lu sendiri tuh tim Ancelotti out atau udah saatnya dia keluar di musim ini musim terakhir dia nih atau emang udah harus kayak ya udah nggak apa-apa tetap stay aja gitu. Soalnya beberapa orang pada bilang nih mendingan keluar aja musim ini. Soalnya ngumpul lagi ada beberapa pelatih top yang lagi pada nganggur. Contoh kayak misalnya Tuchel. Jurgen Klopp, Tuchel, Iya. Pochettino sama Jurgen Klopp kalau misalnya emang Liverpool mau mecat dia. Iya. Walaupun gue ngerasa sih kayaknya nggak mungkin dipecat sih. Tapi kalau menurut lu gimana? Kalau menurut lu pribadi, lu tuh tim Ancelotti out atau enggak? Kalau gue sebenarnya mah Ancelotti harus keluar di akhir musim, masa akhir musim ini kelar ya harus keluar. Cuma gue nggak setuju kalau misalnya dia dipecat di pertengahan musim kayak misalnya Oh iya, iya. bulan bulan Maret atau April gitu. Karena kalau gue sendiri butuh sesuatu yang baru aja sih kayak karena kayak kita lawan-lawan kayak tim tim kecil itu kayak Ancelotti tuh kayak masih kesusahan gitu nyari nyari solusi kayak begitu yang diandelin kayak cuma Vini doang kalau nggak ada Benzema juga ya mau gimana lagi taktik karena emang dari segi taktikal emang Ancelotti nggak nggak terlalu spesial spesial terus Iya, iya. pertama juga masalah pemain pemain mudanya kan kayak Arribas yang harusnya bisa main di tim utama seenggaknya nggak harus jadi starter juga sih maksudnya jadi pelapis pun jadi di bench ya karena kan Asensio kan nggak selalu main bagus juga gitu terus True, true. ada Vinicius Tobias yang maksudnya layak lah jadi pelapis Carvajal juga kalau Carvajal lagi cedera apalagi belakang ini juga kan cedera mulu kan nggak mungkin mainin Odriozola ya maksudnya dia layak juga dicoba gitu cuma Ancelotti buktinya nggak percaya sama dia terus kayak Nacho pun bukan sebenarnya nggak bukan posisi aslinya kan nggak di RB kan Iya, iya, iya.
Ya jadi gua nonton di tiap dia di Castilla, menurut gua dia layak main di tim utama. Cuma kan masalah, apalagi kan manajemen juga bilang percaya kan sama dia. Ya terus yang keputusan terakhirnya yang ada di tangan Ancelotti lah kalau mau mainin dia atau enggak, bukan di manajemen. Hmm, Manajemen hmm. cuma ngasih kesempatan buat buat ini pemain muda stay di klub gitu. Terus ngasih dia menit bermain ya pelatih. Ya maksudnya kan kemarin Carvajal cedera itu kan peluang gitu. Kalau misalnya yang kalau Carvajal cedera pun nggak dimainin juga ya gimana lagi? Berarti emang pelatihnya nggak percaya sama pemain-pemain muda yang kayak begitu yang maksudnya yang belum jadi gitu. Ya, ya. Ya Gua gue setuju sih. maksudnya gue simpelnya kalau gue Ancelotti keluar bukan karena nggak maksudnya bukan benci gitu. Maksudnya gue butuh sesuatu yang baru terus Ya, ya, ya. ya emang dia udah nggak boleh lama-lama lagi di sini. Nggak bagus buat ke depannya terutama pemain-pemain muda sih. Gue setuju ya sama lu, terutama gimana dia dalam taktikal bahkan sampai pemain akademi. Itu yang gue sebenarnya nggak suka dari Ancelotti. Cuman kalau gue sendiri pribadi, gue pribadi tuh sebenarnya masih tetap mempertahankan dia. Bahkan even dia misalnya, ya nggak, kalau ini keputusan manajemen ya. Kalau misalnya musim ini nggak dapat trofi dari antara Copa del Rey, La Liga atau UEFA Champions League, di antara tiga itu misalnya nggak dapat trofi, ya itu keputusan manajemen. Itu kayaknya bakal dipecat sih. Biasanya sih Madrid habitnya ya bakal dipecat gitu kan. Kecuali kalau misalnya manajer itu baru masuk di pertengahan musim dan nggak dapat apa-apa, ya udah gitu kan. Cuman kalau gue pribadi, kenapa gue masih ngerasa Ancelotti itu untuk tetap stay itu karena gue ngerasa ini orang, permasalahan banyak orang tuh protes gara-gara result kemarin kan, lawan tim kecil dan lain-lain. Bahkan kalau gue pribadi itu lawan tim result kemarin itu yang setelah Piala Dunia, bentar deh, Piala Super Spanyol itu habis Piala Dunia kan, iya kan, Sebelum. sebelum ya Piala Super Spanyol ya, Eh, sebelum sesudah maksudnya sesudah Piala Dunia antar klub apa Piala enggak, Dunia sorry, negara? Piala Dunia Negara, Piala Dunia Oh, Negara setelah itu kan setelah bulan kan. Januari. Jadi itu menurut gua penurunan gameplay Madrid itu setelah Piala Dunia itu lebih berdampak banget setelah kita kalah di final lawan Barcelona, itu terutama dibantai 3-1 ya. Ya sebenarnya 3-1 kan, benar. 3-1, dan itu di situ langsung gua ngelihat mentality drop banget, down banget di situ. Bahkan gua ngerasa pemain-pemain tuh pada capek banget di situ. Terutama gua ngelihat ya banyak banget yang beberapa cedera. Bahkan itu gua juga berani jamin kalau misalnya ada Tchouaméni di situ, kita nggak bakal sejelek itu mainnya menurut gua. Walaupun itu defender menurut gua mainnya ya udah jelek lah, emang benar-benar jelek banget udah mainnya. Emang Barcelona mainnya lebih bagus dibanding kita gitu. Cuman karena di situ kekurangannya adalah di center defense midfielder. Banyak orang bilang ini kehilangan Casemiro bla bla bla. Enggak, bro. Ini karena kita kehilangan CDM aja. Dan itu benar-benar Tchouaméni cederanya pas banget di situ gitu kan. Nah, terus dari situ kan sebenarnya kita juga udah tahu bahwa emang dari bulan Januari sampai Februari setelah Piala Dunia itu emang kita udah tahu kayak ya jadwal-jadwal nih bakal padat. Kita bakal banyak away, laga away, abis itu banyak lawan tim-tim besar juga. Bahkan lawan Mallorca pun, Mallorca ini di La Liga ini nggak bisa dibilang jelek guys. Emang dia tuh bagus, mereka tuh lagi bagus banget di La Liga. Di musim ini lagi bagus banget. Dan kemarin kalah lawan Mallorca dengan gol yang seperti itu, gue sih ngerasa beberapa pemain emang pure capek menurut gue. Bahkan di situ juga salah satunya adalah kekurangan personil tim. Itu yang sebenarnya gue udah sempat kesel dari awal musim, gimana Madrid kenapa nggak beli beberapa pemain pelapis, atau bahkan Ancelotti pun sendiri kenapa nggak cobain pemain muda gitu. Nah, setelah kemarin gue sempat keselnya di situ kan, kayak ini Ancelotti gimana sih, kenapa nggak mainin pemain muda buat nge-recover beberapa pemain starting atau beberapa bench pemain yang udah pada capek gitu kan. Nah, setelah gue di situ gue kesel, tapi setelah gue tahu tentang kasusnya Cancelo di mana Ancelotti sebenarnya pengen banget beli Cancelo, cuman ditolak sama manajemen nolak, bilang enggak, ini nggak bisa nih kayak gini. Itu sebenarnya Cancelo mau dibeli di saat itu juga kan, atau sebenarnya di loan sih, atau maksudnya di loan di saat itu juga kan. Di lawan, di lawan. Iya, iya benar kan, maksudnya di loan saat itu juga kan. Nah, Ancelotti sebenarnya menurut gue di situ, gue di sini makanya langsung nge-stand with Ancelotti karena oke, berarti di sini sempat ada ketersinggungan nih. Maksudnya Ancelotti nggak full control dong berarti tentang transfer. Berarti sebenarnya ya dari awal musim kita nggak bisa nyalain Ancelotti. Mungkin dia ada beberapa kali pengen beli pemain dan lain-lain. Bahkan di setiap Januari dia selalu bilang nggak, dia selalu bilang di press conference, nggak, Madrid udah kelar. Transfer Januari udah kelar, Madrid udah nggak ada transfer pemain. Padahal kemarin dia minta Cancelo tapi ditolak sama manajemen. Well, di sini sebenarnya
bisa dibilang manajemen juga harusnya evaluasi, bukan dari gua nggak bisa menyalahkan Ancelotti sepenuhnya, walaupun satu sisi ya harusnya kalau lu tahu manajemen seperti itu harusnya lu mainin pemain akademi dong. Ya karena lu kecapean pemainnya dan lain-lain. Dan di situ kelihatan. Nah, makanya ini gue juga langsung mau nyambungin ke Project Madrid musim depan yang bilang harusnya sih jadi. Mereka bilang mau beli new striker kan. Mereka mau bilang striker baru. Abis itu mereka mau balikin Fran Garcia left back. Abis itu mereka mau ngejanjiin datengin Bellingham. Tapi mereka nggak beli right back. Itu yang permasalahan menurut gue, yang gue keselin. Why the fuck you nggak beli right back gitu. Even menurut gue, kalaupun Tobias main, okay, it's fine for me. Maksud gue kayak, tapi bayangin kalau misalnya Carvajal nih cedera ya, lu tau lah kasus Carvajal cederanya sampai berapa lama sih, setengah musim, bahkan setengah musim dia cuma main beberapa match, bahkan bisa kan. Apakah lu bisa mempertanggungjawabkan ini perannya kepada Tobias sampai beberapa match ke depan? Itu permasalahan gue. Cuman itu permasalahan manajemen. Gue balik lagi ke Ancelotti bentar. Gimana ini, kenapa gue mutusin buat dia untuk tetap stay di Madrid? Ya karena ini musim depan menurut gue itu musim terakhir dia. Madrid bilang katanya udah setuju nih mau beli beberapa pemain yang lu butuhin. Karena benar-benar menurut gue pribadi, beberapa kekalahan kemarin itu pure kita emang kekurangan beberapa pemain yang ada di posisi, ngerti gak sih? Kita nggak ada pemain center defense. Kamavinga jadi as a fucking left back. Kamavinga jadi left back, man. Kamavinga jadi left back. Ya gue ngerti, maksudnya dia belajar dari Deschamps mungkin kan. Cuman Kamavinga jadi left back. Dan abis itu how mereka masih tetap kesulitan dengan attacking. Benzema yang cedera bahkan baru balik setelah after Piala Dunia. Mariano lu kasih kesempatan dan lu bisa lihat di Mallorca mainnya kayak gimana gitu. Jadi menurut gua musim depan, menurut gua pribadi itu benar-benar musim terakhir dia gitu. It's his last season menurut gua. Ya persetan dengan dia bilang kayak Valverde nyetak 10 gol, gua bakal tetap stay, ya itu whatever lah. Cuma menurut gua emang musim depan menurut gua itu musim terakhir, karena ini manajemen udah bilang nih, oke, ya udah, apa lu butuh striker baru, oke, fine. Lu butuh Bellingham, oke, fine. Lu butuh left back buat backup Mendy, oke, fine. Gue balikin Fran Garcia gini-gini. Dan there is no excuse gitu menurut gue musim depan, there is no excuse menurut gue, karena kedalaman squad harusnya bisa lebih better. Bahkan even beberapa pemain yang pada cabut, ya I don't know, mungkin Asensio cabut walaupun dia dibilang kontraknya apa mau diperpanjang kontrak. Terus habis itu ada beberapa pemain juga yang mau cabut, kayak Mariano yang bilang mau cabut gara-gara kontraknya mau di-terminate dan lain. Free transfer. Jadi ya there is no excuse. Iya, Hazard juga, by the way, bener, Hazard juga there is no excuse, karena benar-benar musim depan menurut gue itu musim yang terakhir Ancelotti gitu. Jadi kalau gue pribadi sih gue tetap stay, walaupun I know ya it's gambling, because like ada lu sekarang punya ada Tuchel gitu kan, Tuchel yang nganggur, apalagi Tuchel bisa mainin dengan 3 back, mungkin Rudiger I don't know, mungkin bisa somehow good mungkin. Habis itu ada Pochettino juga gitu. Jadi ya kalau gue pribadi sih gue tetap stay. Cuman kalau perihal kenapa? Kalau Gimana? kalau gue sih emang tetap bakal keluar gitu, maksudnya ini tuh bukan masalah hasil juga, It's okay, karena it's okay. dari beberapa permainan terakhir tuh, maksudnya gue dari segi permainan sih, maksudnya ini tuh kayak nggak ada solusi. Kayak kalau kita udah kejebak, udah stuck nih, maksudnya udah bingung ngelawan tim low block tuh, Ancelotti kayak kesulitan solusinya, apalagi pas lawan yang match apa ya, pokoknya dia emang nggak, dari bench tuh emang bener Rodrigo udah dimainin, Asensio juga jadi starter, itu dia bener-bener kebingungan. Akhirnya yang terakhir masuk tuh ya pemain, gue lupa lah, gelandang, pokoknya itu yang bukan pemain yang bisa ngerubah permainan gitu. Gue lebih khawatir ke permainannya, maksudnya nggak ada, dia tuh kayak nggak ada solusi yang tepat buat ngerubah situasi gitu. Gue nggak masalah sama hasil gitu, maksudnya tim pas musim 2016-17 pun Zidane yang katanya super tim pun, ya bulan Januari Februari emang kayaknya Madrid tuh emang drop-dropnya gitu. Kita seri lawan Atletico, seri lawan Dortmund, kalah lawan Barca yang lu inget yang Messi terakhir tuh yang kebobolan si Keylor Navas yang deplacing. Seri lagi lawan Dortmund, kalah lawan Valencia, kalah lawan Sevilla, lawan Eibar seri, lawan Las Palmas seri, kalah lawan Celta. Itu tuh nggak masalah gitu sama hasil.
Cuma di pada saat itu kan kayak tim lebih lebih balance. Terus Zidane tuh punya permainan yang lebih aman, lebih bagus, terstruktur gitu. Ada solusinya kalau kita lagi kesulitan dalam masalah nyetak gol gitu. Jadi gue bukan masalah hasil dia mau kalah, belum mau kalah di Super Spanyol lawan Barca pun ya nggak peduli gitu. Cuma dari permainannya tuh lu didominasi gitu sama Barca. Lu nggak bisa begini-gini terus gitu. Kita butuh sesuatu yang baru. Lu kalau misalnya nggak percaya sama Asensio, ada Arribas. Nggak harus Rodrigo main di RW gitu. Rodrigo bisa jadi striker, Vini di kiri, Arribas main di kiri. Kalau lu Asensio lagi cedera, kalau misalnya Farfan lagi cedera, ada Vinicius Tobias. Kalau Benzema lagi cedera, ada Iker Bravo, ada Alvaro. Itu tuh ada opsi-opsi yang harusnya Ancelotti lihat gitu. Cuma dia maksudnya squad ini ada 20 orangan gitu. Cuma yang lu pakai itu cuma 15 orang, 13 orang udah kayak itu doang gitu. Jadi ya menurut gua mending kita buat sesuatu yang baru. Gue bukan masalah dia dia maksudnya hasil gitu. Terus gue juga karena gue juga yakin walaupun gue pengen Ancelotti out, cuma gue yakin sulit pasti karena gue sendiri yakin musim ini Madrid dapat Copa del Rey sama UCL karena gue lebih tahun ini lebih optimis buat masalah UCL dibanding tahun sebelumnya. Karena ya itu maksudnya itu mungkin bumerang yang gue pengen Ancelotti out, cuma kalau misalnya dia dapat 2 piala itu yang gue sendiri yakinin nanti gimana situasinya, apa tetap lanjut atau board malah lebih pengen yang dia pelatih yang baru gitu. Ya, mungkin ya itu ya bumerang yang gue pengenin kalau Ancelotti out itu. Gue sendiri yakin kita bisa dapat Copa del Rey. Masalah liga sulit lah walaupun masih Sulit lah itu. maksudnya bukannya gimana-gimana, cuma dari poin pun udah jauh gitu. Itu Dari sulit. dari Cuma poin dan kalau dari poin dan kalau Copa statistik del Rey, Barcelona bagus banget. ya ya. Kalau dari Copa del Rey mau UCL, gue malah kemungkinan bisa dapet sih. Jadi kan sebenarnya kalau kalau gue lihat dari big and apa ya big problemnya Madrid ini dari lu sama gue, even lu mau Ancelotti out, even gue mau Ancelotti tetap stay, permasalahan ini kan ada kedalaman squad, iya nggak sih? Ya bagaimana dia bisa menstrukturkan gimana nih pemain tim gue kedalaman squadnya nggak bagus. Well harusnya lu ya tadi gue bilang gue juga setuju. Gue ya harusnya kalau misalnya lu tahu manajemen seperti itu, lu kenapa nggak manfaatin pemain akademi lu gitu loh maksud gue. Kayak misal Arribas man, like come on. Lu masih mau tetap mainin Asensio sampai kapan anjing gitu loh anjing. Kayak gue tuh sebenarnya udah kesel banget sama Asensio anjing. Kayak maksud gue gak setuju anjing mau dia perpanjang kontrak pun, mau dia nyetak gol 50 yards from the field, I don't give a fuck anjing, karena menurut gue emang dia udah beda. Udah fresh new freshman gitu, pemain baru gitu. Bahkan kemarin waktu live tuh ada yang bilang mau nggak Bang Brahim Diaz balik. Gue mau aja sih Brahim Diaz balik. Gue lebih pilih Brahim Diaz dibanding Asensio gitu. Maksud gue Asensio out, Brahim Diaz masuk, gue gak ada masalah gitu. At least kita punya right wing gitu. Kita punya sosok winger kanan yang bagus gitu. Dan beberapa taktik Ancelotti juga terkadang seperti itu. Gue juga setuju. Maksudnya kadang dia sempat bingung. Cuman somehow gue ngerasa di beberapa match terakhir dia terkadang tepat buat nurunin pemain menurut gue. Untuk disubstitusi ya, maksudnya substitusi pemainnya kadang tepat. Misalnya somehow dia kadang tahu nih, oke ini agak sulit nih kalau misalnya Ceballos main, oke gue masukin Modric, gue masukin Kroos. Permasalahannya ini kalau misalnya Kroos sama Modric udah cabut, ini gimana gitu. Jadi kan permasalahannya kan kedalaman squad ini ke depannya gitu. Kalau gue sih ngeliatnya ke depannya gimana. Dan kenapa gue mungkin ini alasan yang agak bias gue banget kepada Ancelotti, kenapa gue masih ngasih kesempatan buat dia musim depan. It's because the last season like magically bikin gue kayak gila, ini dia bisa bikin kita menang UCL gitu dan La Liga bahkan. Cuman just that's it gitu, maksud gue kayak oke, itu kayak tanda baik gue kayak ya udah. Sebenarnya gue udah agak muak sama lu, cuman karena gue ngelihat lu kemarin masalah transfer Cancelo, mungkin emang lu berarti permasalahannya ada di transfer pemain, berarti lu nggak full control. Berarti sebenarnya yang lu butuhin apa sih? Lu kelihatan butuh banget desperate banget left back kayaknya, wing back gitu kan. Dan itu alasan gue kenapa kayak oke, ya udah let's see musim depan gitu. Kalau misalnya itu, bahkan kalau misalnya dia masih jelek juga di pertengahan musim, mungkin nggak bisa. Kalau misalnya di pertengahan musim, gue berani bilang, gue bakal bilang tagar out Ancelotti out. Kalau misalnya sampai di tengah musim dia nggak bisa peringkat 1,
atau bahkan ya pokoknya hasilnya buruk atau bahkan gimana gitu. Bahkan lu nggak bisa menyaingi rekor Barcelona yang kemarin tuh mereka, lu tau gak sih dia cuma kebobolan 7 gol di La Liga. What the fuck man. Itu that's a crazy record man. Dan Iya. kalau lu nggak bisa kayak gitu, well I'm sorry to say gitu. Kita udah ngasih lu apa yang lu mau, lu butuh apa aja ya, but you must out gitu. Sorry to say gitu. Tapi kalau Kalau misalnya apa? emang yang kemarin menang UCL pun ya kalau gue bukannya maksudnya tetap bersyukur gitu cuma Hmm. ya kesempatannya sebenarnya di musim ini makanya gue bilang nggak setuju kan dia dipecat di pertengahan Hmm. musim maksudnya nanti di Hmm. akhir musim Ya ini ya. karena ini juga gara-gara dia berkat menangin UCL musim kemarin gitu mungkin Ya kalau ya ya misalnya ya. dapat UCL atau Liga udah Yep. dipecat. That's why makanya lu bilang bumerang balik gua itu kalau misalnya dia menang Copa del Rey bahkan UCL yang i- lu Iya baru bakal bilang dia maksudnya stay kan gitu kan. iya, iya. Yang which is dari UCL kayak is fucking Maksudnya impossible menurut gua. sama juga sekalian gue nggak tahu nih maksudnya mau langsung ke Vini atau enggak Yeah, cuma it's okay, it's okay. gue juga pun pengen butuh pelatih yang maksudnya yang lebih pinter gitu yang buat ngedidik beberapa pemain kayak Vini gitu. Hmm. Gue kan kemarin ada ngeliat video yang dari box to box tuh yang si Arteta ngajarin Saka. Jadi maksudnya kalau Ya misalnya ya yang tubuh tuh, penerimaan bola ya ya. ya Receive the jadi ball. posisi tubuh tuh kayak lu lebih baik nerima bola ngadep ke sini, jangan ngebelakangin bola. Atau kayak ngebelakangin lawan gini. Hmm. Jadi lu bisa nge-create peluang atau ngebuat posisi gitu. Bisa Nah cut itu inside. maksudnya itu tuh yang gue maksudin dari yang sebelum sebelumnya. Hal detail Iya itu bisa kan. pelatih tuh harus bisa ngajarin pemain mudanya gitu. Kayak masalah ya itu terus masalah motong passing lawan terus pressing yang bener tuh kayak gimana. Lu tuh kalau mau masuk ke dalam tuh yang tepat tuh pas lawan tuh lagi satu lawan satu atau maksudnya ya ada situasinya maksudnya kalau sekarang tuh kayak Vini tuh dapat bola nerabas langsung dapat bola masuk ke dalam itu tuh pasti gue yakin gak ada arahan gitu dari Ancelotti mungkin ya karena kalau pelatih yang ngasih arahan pasti dia nggak mungkin segegabah itu pasti dia tahu ya instruksinya tuh nunggu apa namanya lawan back tinggal satu ya, harusnya begitu karena kalau sekarang pun yang diomelin Vini main asal masuk terus eh, a- ada dua lawan bukannya passing malah dia kayak dribbling aja itu mungkin ya kita nggak tahu itu mungkin Ancelotti Instruksi pelatih atau nggak ngasih gimana. instruksi nah ya gua ngakuin juga walaupun gua ngebela Vini tuh bukan pemain yang punya IQ tinggi gitu nggak kayak Kroos Modric atau Alaba gitu lah maksudnya ya itu makanya gue bilang dia butuh bimbingan maksudnya bimbingan pelatih yang lebih lebih pintar dari pengal ya apapun lah dari segi taktikal beberapa begitu ya ya mungkin Ancelotti nggak ngajarin ya kayak begitu-gitu sama Vini beberapa detail Kalau 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 itu gue setuju sih. Maksudnya Ancelotti mungkin emang nggak ngajarin beberapa detail karena emang dari musim lalu kan he always said like ya udah gue bakal ngasih kebebasan buat pemain penyerang gue. Gue bakal ngasih iya kebebasan buat pemain penyerang gue mau ngapain kayak dia mau gini-gini mau ngapain bahkan sampai jungkir balik asal gue mau ada satu gol gitu kan. Dan ya gue setuju emang dia bukan tipe pelatih yang detail sih untuk dalam perihal ngasih taktikal ke pemain ya. Dia emang good when in the apa sih maksudnya dia memanfaatkan individual mengeluarkan individual pemain terbaiknya maksudnya bisa gitu iya iya cuman buat ngasih detail arahan buat iya potensi Vini lebih ke depannya mungkin ya iya belum. Cuman bagaimana Vini bisa ngeluarin potensi kehebatan dia itu bisa. iya Cuman buat ningkatin level upnya lagi ya emang ya. iya. Buat He's not ngajarin that coach. beberapa hal lebih lanjut gitu lebih Ya advance. ya he's not that coach gitu Ya. menurut gua. Bahkan tapi kalau misalnya ngomongin pelatih, emang lu maunya pelatihnya siapa? Misalnya Ancelotti dipecat Kalau gitu. kalau gue sebenarnya pengennya Nagelsmann cuma kan gak mungkin kan. Gak Kita mungkin. realistis ya. Kalau gue tuh satu Zidane, Zidane lah. Ya gue mungkin yang gue bilang pengen fresh. Cuma pertama itu Zidane sama Klopp antara dua itu kan di prioritas karena menurut gue Zidane lebih aman. Kita kan maksudnya kita kalau nonton tuh kayak gue ngerasa lebih aman aja sama dia. Terus kita tuh lebih struktur. Terus lu kan pada bilang nih banyak yang bilang kalau Vini lagi ini dia tuh di bench tuh kudu diinin, kudu di bench, jangan dikasih tiket gratis jadi starter terus-terusan. Karena kadang-kadang maksudnya kan dia main jelek nggak selalu main bagus gitu. Ya mungkin sama Zidane itu bisa teratasi gitu. Karena pas zaman-zaman sebelumnya gue liat Zidane emang tipe-tipe pelatih yang tegas gitu, nggak toxic squad jadi lebih
jadi lebih sehat gitu. Nggak semuanya nggak ada kayak anak emas gitulah. Itu sama Zidane sama Klopp juga itu menurut gue Gua sesuatu yang baru, era baru, mungkin dari gaya mainnya yang mungkin orang-orang bilang katanya gegen pressing itu mungkin bakal cocok di Madrid karena kita ya punya Camavinga kayak pemain Militao, Rodrigo, Vinicius, Valverde, Tchouaméni ya. Pemain kayak gitu-gitu cocok buat kita main strategi high press atau orang-orang bilang kan maksudnya gegen pressing. ya Terus kalau kedua, kalau pengennya gue sebenarnya Tuchel. Dua tuh Tuchel menurut gua. Karena dari segi taktikal itu dia mungkin bisa ngajarin kayak pemain kayak Vini lebih bagus lagi lah positioningnya lah. Karena kan pressing. di PSG dia bisa bikin Mbappe lebih meledak gitu. Angka Ini golnya gila banget Tuchel sih waktu Tuchel atau Pochettino? Tuchel ya. pernah di PSG kan Ya yang ya, dia sorry sorry ribut, sorry. dia ribut sama Leonardo tuh. Iya. Cuma terus di Dortmund dia juga bikin Dembele meledak. Bisa harganya sampai 100 jutaan kan itu dibeli Barca. Ya kali aja di bawah asuhan Tuchel Vinicius jadi lebih gila lagi, Rodrigo terus mungkin winger-winger yang lain. Nah, ketiga itu gue juga pengennya Pochettino. Coba sorry, Tuchelnya Tuchel tuh kalau gue ditaruh nomor 2 karena kendalanya ke ini kan ke manajemen kan dia track record dia di balik layar tuh sama manajemen suka ribut mulu di PSG diri sama direkturnya gue lupa lah Leonardo atau ada Tapi lagi emang satu lagi. tapi setahu gua tuh dia emang track record di PSG emang manajemennya yang bangsat. Emang PSG si Leonardo. Jadi tuh fun fact ini gue bentar doang ya. Tuchel itu dipecat cuman gara-gara ada media Jerman atau apa ya, pokoknya pokoknya permasalahan salah translate, dan emang sebelum itu emang lagi pada ribut. Si Tuchel tuh pengennya Thiago Silva harusnya nggak dijual, cuman manajemen ngejual Thiago Silva. Jadi sebenarnya emang manajemennya yang menurut gue Lah iya, maksudnya emang itu nyebelin. makanya makanya gua takutin karena di Madrid pun pasti begitu. Iya Lu sih. lihat Ancelotti kalau misalnya nggak ngalah dia keras kepala pun mau dilawan ya kayak Zidane lihat aja cabut gitu. Lu nggak dikasih, makanya Ancelotti dijadi boneka dia mau mau aja dia pengen pemain ini pengen pemain itu Ya, dan ya setuju, make sense. maksudnya berbalik arah maksudnya Ancelotti itu sebenarnya pengen pemain cuma di media dia bilang enggak padahal kan ya itu makanya dia jadi boneka sama manajemen. Kalau misalnya pelatih kayak Tuchel gitu ngelawan di sini nggak mau jadi boneka ya udah dia pasti maksudnya nggak bakal lama gitu di sini cepat Hmm. pasti bakal dikikik juga kayak di apa di Chelsea juga kan baru-baru kemarin si Todd yang owner barunya pengen datangin Ronaldo cuma Tuchelnya nggak mau akhirnya gara-gara itu dipecatnya kan juga kaget kan kita semua kan kayak nggak tahu tiba-tiba out of nowhere gitu tiba-tiba dipecat Itu emang karena emang emang totnya emang gak ngerti ya bola ya anjing. Jadi coba lanjut. iya maksudnya di Chelsea juga begitu terus di Dortmund juga waktu itu kan sempet masalah Iya manajemen iya lagi iya. kan Iya. pemain-pemain gitu Reus di ya itu yang gue takutin sama Tuchel takutnya sebenarnya nggak bakal lama di sini karena gue pengenin dia tuh lebih lama cuma takutnya gara-gara dia ribut nggak nggak bisa sevisi nggak bisa kerja sama jalan kaki bareng sama manajemen takutnya nggak bakal lama Ya. terus ya opsi ketiga terakhirnya ya Raul kalau nggak eh tiga itu Pochettino empat itu Raul kalau nggak Xabi Alonso Kenapa Raul lu taruh di keempat? Gue pengen nanya. karena kalau Raul daripada Pochettino nama di atas Raul tuh dari segi pengalaman pasti nggak bakal nggak sebagus maksudnya nggak sebagus Tiga nama-nama di tiga atas iya iya iya. Iya. ya. Cuma masalah respect dari dari pemain Madrid manajemen udah pasti bakal dia bakal dapat respect lebih lah. Cuma dari taktikal nih maksudnya dari taktikal tuh dia juga sebenarnya nggak spesial spesial amat nggak kayak tiga nama di atas empat lah. Dari taktikal pun masih bagusan Pochettino apalagi Tuchel atau Klopp gitu. Hmm. Cuma dia dari pemain mudanya yang gua suka juga. Mungkin kalau misalkan nanti Madrid nggak bisa dapat pemain yang dia pengen ini kan bisa ada pemain Castilla yang biasa Iya dia iya, bakal dibawa sama dia bener. karena dia udah kenal kan udah lumayan lama lah di Castilla. Terus ya paling taktiknya yang bagus ya lebih ke counter pressnya aja sih kalau Raul sih nggak ada yang spesial spesial kayak Tuchel atau Klopp gitu. Yang gue takutin dia nggak bisa dengan masalah taktiknya itu sih nanti ngadaptasinya. Cuma emang Pak bisa bisa lebih lah lebih gampang diterapin gitu. Cuma gue takutnya eh,
nggak ada ini aja sih kayak kurang efektif aja nanti kan. Gua Kalau gua Sabi juga kan belum terlalu ini juga. Kalau Sabi takutnya gue taktiknya sih karena dia kan possession kan. positioning ya susah sih. Tapi gua kalau Kalau lu misalnya kalau dari list pelatih yang lu sebut tadi, sebentar gua nambahin deh Nagelsmann menurut gua ada kemungkinan musim ini cabut sih. Sebenarnya menurut gua gua kan hanya teman gua ada yang nonton Bundesliga kan. Eh Nagelsmann ini tuh permasalahannya lagi ribut sama pokoknya Munchen ini lagi fakta banget. Jadi kan sebenarnya ini ribut sama Neuer kan? bukan enggak kalau Neuer itu ributnya bukan sama Nagelsmann, ributnya sama manajemen klub. Soalnya no, pelatih kipernya Neuer tuh yang udah lama sama dia dari Schalke terus ke Munchen tiba-tiba dipecat sama manajemen dan itu tanpa sepengetahuan Neuer makanya kesal banget. Cuman Nagelsmann ini katanya sih sempat ribut sama beberapa pemain. Ada beberapa pemain yang nggak suka sama dia katanya di ruang ganti. Jadi ya gue nggak mungkin gak musim ini. Cuman menurut gue possible kalau misalnya nih nanti round 16 kan PSG ketemu Munchen. Kalau misalnya PSG menang lawan Munchen mungkin aja cabut atau bahkan di liga pun mereka juga agak sempat struggle. Eh Terus sama PSG juga emang sebenarnya lagi Sebenarnya jelek-jelek sebenarnya juga gue sih, juga PSG lagi jelek-jelek juga sih. maksudnya gue juga sebenarnya suka maksudnya sama Nagelsmann cuma Heeh. tak- ya kalau misalnya emang kemungkinannya dipecat musim ini ya kenapa kenapa enggak diambil karena gue ngiranya dia bakal lama kan Iya, iya. di Bayern jadi mendingan nanti aja nunggu 5 tahun 10 tahun ke depan karena dia bagus banget gue juga suka kok nontonin dia. Iya. Gua kalau tadi kan list lu ada Klopp yang pertama. Menurut gua Klopp itu emang dari semua pelatih, gue bakal lebih milih dia. Of course pertama karena emang dia bisa ngasih instruksi ke pemain juga. Emang musim ini lagi jelek aja sih menurut gua. Tapi satu sisi nggak bisa salahin Klopp sepenuhnya dari musim ini karena emang Liverpool yang gue tahu juga ownernya pelit. Nggak sesuai dengan target ekspektasi buang beli midfielder apa-apa atau gimana terus juga kehilangan Mane ya sebabnya pokoknya musim ini emang Liverpool jelek pure sebenarnya menurut gue bukan salah Klopp bahkan beberapa fans Liverpool pun juga bilang seperti itu. Mungkin ada beberapa fans yang bilang Klopp ya I don't know gue bukan fans Liverpool cuman yang gue tahu tuh kebanyakan fans Liverpool tuh pada bilang nyalain lebih ke manajemen. Well kalau misalnya Klopp di Madrid gue setuju banget terutama dia suka banget pemain muda dari akademi banyak banget contohnya kok mulai dari Dortmund sampai di Liverpool Harvey Elliott salah satu contohnya abis itu Curtis Jones dan beberapa pemain gue lupa Liverpool ada winger atau yang baru gue lupa ada beberapa pemain barunya juga jadi menurut gue sih itu good option menurut gue itu gue bakal naruh dia di pertama sih cuman kalau kalau gue malah ngerasa pelatih kedua gue misalnya buat gantiin Ancelotti itu adalah Raul kalau gue pribadi mungkin tapi sebenarnya udah dibahas sama lu semua tadi sih sebenarnya kayak ya semua tactical bahkan ini cuman kalau di ruang ganti pasti bakal ini cuman gue bakal naruh Raul di kedua tuh karena emang gue ngerasa it's okay just give him chance gitu permasalahannya tapi apakah di waktu yang tepat gitu loh permasalahannya musim depan Madrid harusnya udah banyak ngelakuin banyak transfer besar itu permasalahannya that's why Iya. the good option is ya antara Klopp nah kalau Tuchel permasalahannya adalah gue ya tadi manajemen sama eh ya dia demen banget main pakai 3 back itu permasalahan ya itu yang gue agak raguin sebenarnya tapi sebenarnya kalau ada Rudiger di situ bahkan kalau misalnya emang Madrid benar-benar niat mau beli Vardiol Josko Vardiol well itu benar-benar fit compatible banget 3 back itu benar-benar berguna banget dan Madrid nanti bakal mainin Bellingham juga yang Bellingham dimana kalau di timnas Inggris bahkan di Dortmund kadang kalau misalnya mereka lagi attack megang bola kontrol itu selalu pakai 3 back akhirannya jadi harusnya sih nggak ada masalah kalau misalnya untuk beberapa pemain gitu. Cuman cuman permasalahan itu gue nggak setuju sama opsi ketiga lo yang Zidane menurut gue. Kalau gue pribadi gue udah enak sama Zidane. Kalau gue pribadi gini, gue gue I respect him a lot. I respect him a lot. I respect him a lot. How he manage the player, how gimana dia keteguhan dia di atas sebagai manajer, pemain pada respect sama dia dan lain. Iya, iya. Tapi gue pribadi gue bukan tipikal orang yang suka dia di beberapa musim terakhir crossing FC dia gue nggak suka banget crossing FC dia dan gue ngerasa gini gue nggak pernah nutup pintu buat dia jadi pelatih Madrid lagi nggak tapi gue mau lu mending ngelatih klub lain dulu deh kalau gue pribadi gue pengen lihat dulu nih
Apakah lu udah ada tingkatan taktik kah, atau lu masih tetap sama kayak yang di Madrid, cuman memanfaatkan pemain dari ya, berdasarkan skill dan lain-lain, bahkan abis itu lu bisa ngasih beberapa details, dan abis itu kalau lu stuck cuma main crossing. Makanya that's why gue mau ngasih, yaudah lu coba ngelatih satu tim dulu deh. Kalau udah gue ngeliat progresnya gimana, rapotnya oke, CV lu bagus, oke fine, gak ada masalah, gue balik lagi gitu. Jadi kalau gue pribadi, kalau Zidane ya Mungkin that's a nambahin no for me. gara-gara Zidane juga, maksudnya dia kan waktu itu kan pengen si Kamavinga pengen Ya, dibeli, ya, baru kesampaiannya sekarang. Terus ya kali aja 2023 nanti nambahin kayak apa kemungkinan Mbappe sama Bellingham biar makin ya, besar ya, ya. ke Itu itu Madrid. itu itulah Iya, itulah bagaimana dampak bagus dari pengaruhnya Zidane. ya Iya, pengaruhnya. pengaruhnya dia tuh gede banget. That's a good newsnya. Cuman how gua agak masih kesel aja bagaimana musim terakhir dia tuh dengan hal Iya. seperti itu, walaupun well he's doing a great job semifinal dengan squad yang seadanya dengan cedera pemain yang gila banget. Ya that's why I'm respect him, daripada takutnya nanti dia di Madrid di musim ini tiba-tiba balik lagi terus gak sesuai dengan semua ekspektasi fans. Sayang legasinya dia menurut gua pribadi. Cuman ya he doesn't give a fuck about legacy sih. Cuman ya udahlah. Dan apalagi tuh, tadi kita udah panjang banget bahas tentang manajemen. Lu ada mau bahas apa lagi nggak, atau ada lagi nggak? Kalau manajemen mungkin nanti aja kali ya. Sebelum bulan Juni lah nanti Ya, video-video. yeah, pas Mungkin next transfer. video nggak tahu. Ya, yeah, ya, yeah. Yang maksudnya itu kan yang waktu yang gue denger kayak manajemen plate itu kan di next episode aja lah mungkin dibahasnya lah. Iya, iya. Sebelum Jadi menjelang musim transferan lah. berarti Iya, itu ya pokoknya deket-deket final UCL lah. iya, iya. Ya, so ya mungkin itu aja dari kita. Tadi udah sempat argumen banyak tentang pelatih, Ancelotti out atau Ancelotti stay. Kalau gue pribadi gue tetap stay. Ngerasa emang last season dia tuh menurut gue musim depan. Kalau Raul menurut dia ya musim ini terakhir. Cuman maunya dipecatnya ya pas di akhir musim ya kan. Iya, iya. Jadi so ya gimana kalau menurut kalian pendengar nih di Spotify atau di YouTube yang lagi sekarang nonton atau gimana, menurut kalian tuh maunya apa, Ancelotti stay atau Ancelotti out, dan siapa pengganti yang tepat gitu. Pengganti yang tepat dan yang cocok buat Madrid ke depannya gitu. Terutama lu juga mesti mikirin ya, karena ke depannya prospeknya kita bakal beli ini gitu. Jadi yang kemungkinan pelatih yang cocok, yang fit tuh yang seperti apa. So that's it for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe buat di YouTube, dan juga follow kita juga di Spotify, Media Madridista Podcast, and follow our social media, Instagram and Twitter. So thank you guys for watching. See you guys there and goodbye.